Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Rasmus Højlund. Banyak banget hal-hal tentang Rasmus yang akan kita bahas, mulai dari profil, fakta-faktanya, gaya bermainnya, kekuatan, hingga kelemahan dari seorang Rasmus Højlund. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita membahas tentang hal itu, pastikan kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga untuk bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada pro-pro yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas tentang Rasmus Højlund. Rasmus Winter Højlund itu lahir pada tanggal 4 Februari 2003. Ia adalah pemain sepak bola profesional Denmark yang bermain sebagai penyerang untuk klub Serie A Atalanta dan juga tim nasional Denmark. Namun sepertinya untuk Rasmus tidak akan lagi bermain untuk Atalanta, melainkan akan bermain untuk Manchester United. Højlund diketahui memulai karirnya dengan klub Denmark Copenhagen, yang mana untuk Copenhagen adalah tim kampung halamannya. Dia memulai debutnya pada Oktober tahun 2020. Pada kala itu dirinya baru berusia 17 tahun. Højlund sendiri membuat 30 penampilan untuk tim senior, tetapi hanya 5 diantaranya yang datang sebagai starter. Dan Højlund itu telah berbicara secara terbuka tentang tidak merasa didukung oleh mereka yang bertanggung jawab di klub itu. Kepindahan dari Rasmus Højlund ke tim Austria Stormcross menyusul pada Januari 2022, dan di sanalah karir dari seorang Højlund melejit. Masa tinggalnya selama 6 bulan menghasilkan 12 gol dan 4 assist dalam 21 pertandingan. Pada akhirnya Atalanta datang memanggilnya dengan tawaran 17 juta euro yang dilaporkan untuk membawanya ke Italia. Ia berhasil mencetak gol nih pada penampilan keduanya untuk tim dan sekarang menjadi starter reguler untuk Atalanta. Sementara itu, ia memulai pertandingan pertamanya untuk tim senior Denmark pada Maret 2023 dan membalasnya dengan 5 gol hanya dalam 2 pertandingan melawan Finlandia dan juga Kazakhstan. Berbicara mengenai gaya permainan seorang Rasmus Højlund, Højlund ini menggunakan kerangkanya yang menjulang tinggi. Laporan mencantumkan tingginya di 6 feet 3 atau 6 feet 4. Pemain Denmark itu juga lebih memilih untuk turun lebih dalam ke lini tengah untuk mencoba dan terhubung dengan para pemain sayap di kedua sisinya. Langkah umum dari Højlund adalah menahan bola dan juga membiarkan orang-orang di sekitarnya untuk maju, menyeret pemain bertahan keluar dari posisinya dan mencoba menyebabkan kekacauan di sepertiga akhir. Saat beroperasi lebih jauh ke depan, Højlund akan mencari ruang tanpa henti, menggunakan kecerdasannya untuk memilih tempat yang tepat untuk melepaskan tembakannya. Lantas, apa sih kekuatan dari seorang Rasmus Højlund? Sebagai seorang striker Skandinavia yang tinggi dan juga muda, perbandingan dengan Erling Haaland telah umum selama beberapa tahun terakhir. Sementara Højlund mencoba menghindari diskusi semacam itu, dia setidaknya dapat memahami dari mana asalnya. Kepada situs Bundesliga Austria, dia mengatakan, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali sebelumnya, saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan dia, karena dia monster, dia gila. Saya bisa melihat kesamaannya. Dia itu cepat, saya juga cepat. Dia berkaki kiri, saya juga berkaki kiri. Dia kuat dan saya juga kuat. Saya harap saya bisa mencapai levelnya. Tapi saya harus berlatih sangat keras dan bahkan lebih fokus di lapangan. Ya, tidak mengherankan jika nama Haaland disebutkan ya, karena Højlund adalah penyerang yang tinggi dan kurus dengan aksi yang impresif dan bertenaga. Sementara itu, dia juga terbukti sebagai pemburu yang sangat baik nih di area penalti. Tadi kan tentang kekuatannya ya, terus bagaimana nih dengan kelemahan dari seorang Rasmus Højlund? Kritik umum terhadap Højlund dan juga kritik yang mengikutinya sepanjang karir mudanya adalah perjuangannya dalam pertempuran udara. Sementara Højlund selalu senang untuk menantang sundulan, dia tidak dikenal karena kemampuannya yang menghancurkan. Memang, tingkat keberhasilan duel antara 35% dan 40% adalah hal biasa untuk Højlund, meskipun kerangka tubuhnya mengesankan. Jadi seperti itulah bagaimana kelemahan dan juga kekuatan dari seorang Rasmus Højlund. Dan kayaknya menarik nih untuk membahas tentang tim favorit dari seorang Højlund. Apa sih tim favoritnya? Højlund itu telah berbicara secara terbuka tentang hasratnya untuk Manchester United sebelum dirinya menyebut Cristiano Ronaldo sebagai idolanya. Dia pun mengatakan, saya selalu menonton Manchester United. Saya adalah penggemar Manchester United. Saya juga mendukung Real Madrid ketika dia ada di sana. Jadi Cristiano Ronaldo mungkin orangnya. Saya suka mentalitasnya. Saya suka betapa ambisius dan bersemangatnya dia. Saya juga suka fakta bahwa dia sangatlah kompetitif.
Adapun untuk Highland sendiri baru berusia 20 tahun dan sudah bersama klub senior ketiganya. Ia telah mampu membuat gebrakan di Serie A bersama dengan Atalanta dan juga telah menarik perhatian sejumlah tim besar dalam permainan. Banyak di antaranya diperkirakan akan mengajukan tawaran signifikan untuk masa depannya. Kita sebut saja nih ada Manchester United, Arsenal, Juventus hingga Napoli. Dan dari klub-klub tadi, Manchester United menjadi yang terdepan nih untuk mendapatkan jasa dari Rasmus Highland. Highland sendiri merupakan incaran prioritas yang diinginkan oleh Erik ten Hag untuk melengkapi puzzle skuad Manchester United yang tengah dibangun jelang musim 2023-2024. Penyerang yang berusia 20 tahun ini baru bergabung dengan Atalanta pada musim panas 2022 lalu dari klub Austria Sturm Graz. Dia juga membuktikan ketajamannya sebagai striker jaminan masa depan pada musim 2022-2023 dengan catatan sebanyak 8 gol dan 2 assist dalam 31 pertandingan Liga Italia. Rasmus Highland juga dipanggil membela timnas Denmark dengan total 5 gol dalam 2 pertandingan selama kualifikasi Euro 2024 pada Maret 2023 lalu, termasuk mencetak hat-trick melawan Finlandia. Jadi gak heran jika Rasmus Highland diyakini akan menjadi the new Erling Haaland di kancah Liga Inggris jika dia dipoles dengan baik oleh pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag. Dan pada akhirnya The Red Devils mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk mendatangkan Rasmus Highland pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan jurnalis David Ornstein dari The Athletic, Setan Merah akan membayar biaya transfer Highland kepada Atalanta sebesar 85 juta euro atau jika dirupiahkan bisa mencapai 1,4 triliun rupiah. Rincian biaya transfer tersebut terdiri dari mahar tunai sebesar 75 juta euro atau 1,25 triliun rupiah ditambah dengan bonus untuk sang pemain senilai 10 juta euro atau 166 miliar rupiah. Selain itu, penyerang asal Denmark tersebut juga akan tanda tangan kontrak selama 5 tahun hingga pada tahun 2028 mendatang dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Adapun untuk sang jurnalis yakni David Ornstein menuliskan lebih lanjut, Manchester United akan membayar biaya tetap Atalanta sebesar 75 juta euro plus 10 juta euro tambahan untuk Rasmus Highland. Striker Denmark berusia 20 tahun itu telah menyetujui kontrak 5 plus 1 tahun, masih perlu diselesaikan. Atalanta mencari 90 juta euro, tetapi Manchester United mengamankan paket senilai 85 juta euro. Nilai ini memang sedikit lebih ringan dari yang diinginkan oleh Atalanta, yakni sebesar 90 juta euro. Namun klub Liga Italia itu akhirnya menyetujuinya karena keinginan kuat dari Highland. Selain itu, MU juga tampaknya menaikkan tawaran di tengah-tengah negosiasi setelah tawaran awal senilai 65 hingga 66 juta euro tidak memuaskan Atalanta. Diketahui bahwa Rasmus Highland beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan MU. Sejurus dengan kesepakatan verbal dicapai antara kedua belah pihak. Tanda-tanda Highland bergabung dengan MU pun kian kentara dengan sang pemain absen pada laga pramusim Atalanta melawan Bournemouth di Stadion Vitality, yang mana pertandingan itu digelar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Diyakini striker asal Denmark tersebut melewatkan laga uji coba timnya guna merampungkan kesepakatan transfer ke Manchester United pada bursa transfer musim panas. Dan informasi terbaru menyebutkan bahwa Rasmus Highland rupanya sudah berpamitan dengan skuad Atalanta sebelum hijrah ke klub Liga Inggris. Pengumuman yang mereka nanti-nantikan sejak jendela bursa transfer dibuka akhirnya terwujud. Jurnalis kenamaan yakni Fabrizio Romano telah mengeluarkan sabda "Here we go" untuk Rasmus Highland yang menjadi incaran utama Manchester United untuk musim ini. Adapun untuk Fabrizio Romano mencuitkan, Rasmus Highland ke Manchester United, here we go. Kesepakatan telah dicapai dengan Atalanta. Paketnya akan bernilai sekitar 70 juta euro dengan bonus. Kedua klub menyiapkan dokumen dalam 24 jam ke depan. Highland menyetujui kontrak 5 tahun 10 hari lalu, mengingat dirinya hanya ingin pindah ke Manchester United. Teka-teki absennya Rasmus Highland dari laga uji coba pramusim kontra Bournemouth kini terjawab. MU tentunya ingin sang pemain dalam kondisi terbaik dan juga bebas cedera saat diresmikan di Old Trafford. Salah seorang jurnalis yakni Mark McAdam mengungkapkan bahwa Rasmus Highland sejatinya datang ke Vitality Stadium, namun ia hanya berdiri di bench tanpa bermain semenit pun. Mark McAdam juga mengungkap jika Rasmus Highland sempat menyalami rekan-rekan timnya, yang mana ini dimaknai sebagai cara sang pemain berpamitan dengan skuad Atalanta.
Adapun untuk Highland nantinya akan menjadi rekrutan ketiga Manchester United pada bursa transfer musim panas ini, menyusul datanya Mason Mount dan juga Andre Onana. Kedua pemain tersebut bahkan sudah melakoni debut bersama dengan Manchester United dalam laga pramusim dan menampilkan performa yang lumayan. Dengan rampungnya transfer Rasmus Highland, Manchester United kini mengalihkan fokus mereka pada Sofyan Amrabat yang diincar untuk meningkatkan kekuatan lini tengah setan merah. Cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Pastikan kalian sudah subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga untuk bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada pro-pro yang lain. Sampai jumpa semuanya dan juga salam olahraga.